Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mas Ada. Biasanya dipanggil dengan Bu Nini. Di sini saya sebagai dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di Universitas Muhammadiyah Lamongan saya mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, Pengantar Akuntansi 2, Akuntansi Keuangan Menengah 1, dan Akuntansi Sektor Publik. Nah, salah satu mata kuliah yang saya presentasikan adalah Pengantar Akuntansi 1. Deskripsi mata kuliah ini dimaksudkan untuk membentukkan kompetensi utama dengan materi konsep akuntansi dan kegunaan laporan keuangan, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang, menyusun laporan keuangan, serta menyajikan dan menginterpretasikan informasi yang bersifat keuangan tersebut untuk keperluan pengambilan keputusan. Nah, di sini untuk kemampuan yang diharapkan yaitu untuk memahami dan menerapkan pembuatan laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Berikut ini adalah pembelajaran yang ketiga tentang laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang ketiga tentang laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang pertemuan kedua, yaitu peranan akuntansi. Terus sekarang menginjak pertemuan yang ketiga, yaitu laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada berapa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Mungkin ada yang tahu dari kalian semua? Laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, terus yang kedua adalah laporan ekuitas, terus yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan apa? Neraca. Ya. Jadi di sini yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Ini menurut SAK ETA 2019. Untuk yang pertama saya akan jelaskan tentang laporan laba rugi. Mungkin ada yang tahu apa itu laporan laba rugi? Victor, apa laporan laba rugi? Laporan yang menyajikan penghasilan yang diperoleh selama satu periode dan beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode akuntansi. Untuk laporan laba rugi tadi sudah dijelaskan sama Mas Victor, yaitu laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan penghasilan yang diperoleh selama satu periode dan beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode akuntansi. Nah, di sini penghasilan terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Jadi beban terdiri dari beban aktivitas dan kerugian. Nah, selisih lebih antara penghasilan ini disebut dengan laba, sedangkan sebaliknya jika selisih kurangnya disebut dengan rugi. Nah, di sini ada bentuk laporan laba rugi. Nah, di sini ada contoh Diana Salon. Ini ada bentuk laporan laba rugi pada Diana Salon. Yang pertama ada pendapatan 38.700.000, sedangkan pendapatan bunganya 100.000. Jadi total pendapatannya berapa? 800. Ini yang disebut dengan pendapatan. Sedangkan untuk beban-beban ini ada beban iklan yang jumlahnya 3.900.000. Terus ada beban gaji karyawan 4.200.000. Beban listrik ada 4.800.000. Beban sewa ruangan ada 3.600.000. Terus beban asuransi ada 2.200.000. Nah, di sini beban rumah 1.200.000. Bisa ditotal berapa jumlah bebannya? 25.900. Nah, di sini jumlah total bebannya yaitu 25.900.000. Sedangkan rumus dari laba rugi yaitu pendapatan dikurangi beban. Ya,
berapa totalnya? Dari pendapatan 38.800 dikurangi bebannya 25.900. Jadi berapa laba bersihnya? 12.900. Dari mana itu, Sirul? Itu Bu, dari pendapatan dikurangi beban. Jumlah bebannya dari mana, Pak Sirul? Dari ada beban iklan, beban gaji karyawan, beban listrik, air dan telepon, beban sewa ruangan, beban perlengkapan dan asuransi, beban-beban lain. Oke, itu untuk Pak Sirul, itu sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk laporan laba rugi ini dari pendapatan dikurangi total beban. Jadi dari total pendapatan 38.800 dikurangi total beban 25.900. Jadi untuk laba bersihnya 12.900. Jadi perusahaan ini mengalami laba apa rugi? Laba. Jadi Salon Diana ini mengalami laba sebesar 12.900.000. Jadi ini salah satu contoh bentuk laporan laba rugi dalam bentuk single step. Mungkin ada pertanyaan untuk yang laporan laba rugi? Oke, lanjut ya. Laporan kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Ada yang tahu laporan perubahan ekuitas itu apa? Jadi laporan ekuitas itu laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode dalam akuntansi. Ya, jadi untuk laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama periode akuntansi. Jadi laporan perubahan ekuitas ini juga disebut dengan laporan perubahan modal. Jadi selama 1 tahun itu modalnya itu bertambah apa berkurang. Itu yang disebut dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini elemen laporan terdiri dari ekuitas awal periode, terus penambahan dan pengurangan ekuitas dalam satu periode serta ekuitas akhir. Ini ada bentuknya. Jadi ini ada salah satu bentuk dari laporan perubahan ekuitas, dari laporan perubahan ekuitas Diana Salon periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, ini ekuitas per 1 Januari 2015 ada 17.350.000. Terus mendapat penambahan modal 0, tapi ada laba bersih sebesar 12.900.000 rupiah. Terus ada prive. Apa prive? Ada yang tahu, Anggun? Prive adalah pengambilan dana untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk prive adalah pengambilan untuk kepentingan pribadi. Jadi Diana Sari ini mengambil untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Jadi ekuitasnya per 31 Desember 2015 adalah 10.400.000 rupiah. Ini berarti ekuitas per 31 Desember 2015 adalah 27.750.000 rupiah. Dari ekuitas per 1 Januari 2015 17.350.000 rupiah ditambah ekuitas per 31 Desember 2015 10.400.000. Jadi 27.750 rupiah. Jadi ini mengalami perubahan modal nggak? Ya, jadi dari awalnya 17.350.000 menjadi 27.750.000 rupiah. Ini untuk yang laporan perubahan ekuitas. Sudah paham semua? Lanjut selanjutnya ya, yang ketiga. Nah, ini ada laporan posisi keuangan yang disebut dengan neraca. Oke. Nah, ini mungkin untuk laporan posisi keuangan ini merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada saat tanggal tertentu di akhir periode pelaporan. Nah, di sini aset ada dua. Yang pertama ada aset lancar dan aset
dari 12 bulan. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Ayu tentang kategori sebagai aset lancar. Terus yang kedua ada aset tidak lancar. Nah, di sini ada dua aset tidak lancar, itu ada aset berwujud dan tidak berwujud. Nah, di sini aset tetap berwujud itu seperti apa? Ada tanah bangunan, kendaraan, mesin, peralatan kantor, dan lain-lain. Terus ada juga aset tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, terus waralaba, merek dagang, dan lain-lain. Nah, di sini kewajiban dibagi dua, ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, di sini kewajiban jangka pendek diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau yang jangka panjang berarti waktunya lebih dari 12 bulan. Nah, ini di sini ada contoh neraca. Nah, di sini ada contoh neraca. Ada aset lancar yang terdiri dari kas, piutang usaha, dan perlengkapan salon. Di sini total aset lancarnya yaitu Rp700.000. Nah, untuk aset tetap peralatan salon ini adalah totalnya Rp13.800.000. Jadi total asetnya Rp37.500.000. Terus ada kewajiban. Di sini untuk Salon Diana ada kewajiban jangka pendek, yaitu utang usahanya sebesar 1 juta. Terus kewajiban jangka panjang, utang banknya sebesar Rp8.750.000. Jadi total kewajibannya ada Rp9.750.000. Untuk ekuitas modal Diana Sari ada Rp27.750.000. Jadi di sini total kewajiban dan ekuitasnya Rp37.500.000. Jadi intinya neraca ini adalah kas sama dengan modal. Untuk yang keempat yaitu laporan arus kas. Di sini laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Jadi laporan arus kas disusun berdasarkan aktivitas operasional dan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas. Nah, di sini arus kas dari aktivitas operasi. Jadi bagian ini melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Yang kedua arus kas dari aktivitas investasi. Jadi bagian ini melaporkan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Terus yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi bagian ini melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik pinjaman dan penarikan kas oleh pemilik. Nah, di sini laporan arus kas. Jadi laporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada penerimaan dari pelanggan. Yang kedua ada pembayaran. Yang pertama dari kepada pemasok, yang kedua kepada karyawan. Terus untuk arus kas dari aktivitas investasi yaitu ada yang pertama pembelian tanah, yang kedua adalah penjualan tanah. Terus yang ketiga arus kas dari aktivitas pembiayaan, yaitu yang pertama investasi oleh pemilik, yang kedua penarikan oleh pemilik. Nah, ini ada bentuk laporan arus kas. Nah, ada arus kas dari aktivitas operasional. Di sini ada penerimaan dari pelanggan, pengeluaran untuk membayar utang, ada pembayaran beban beban, pembayaran utang kas. Terus yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pembelian peralatan salon. Yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama setoran modal pemilik, pinjaman dari bank, ada prefer dari Diana Sari. Jadi totalnya Rp26.650.000. Ada kenaikan saldo kas bersih 15 juta. Jadi ada saldo kas per 31 Desember adalah 15 juta rupiah. Jadi ini saldonya harus sama dengan saldo kas di neraca. Ini merupakan contoh dari laporan arus kas. Sudah jelas ya, ini bentuk laporan dari kas. Sudah bisa dipahami? Oke,
penjelasan naratif secara rinci tentang jumlah yang disajikan maupun dalam laporan keuangan. Ada persamaan dasar akuntansi di sini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, perlu diingat-ingat ya. Untuk ekuitas ini ada penghasilan dan beban. Terus aset bisa juga dengan persamaan seperti ini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas sama dengan penghasilan dikurangi beban. Ini ada persamaan dasar akuntansi, bisa diperhatikan. Citra salon adalah salon kecantikan pria dan wanita yang mempunyai aset sebesar 15 juta, di mana hak atau klaim atas tersebut dan kewajiban sebesar 2 juta. Atasnya sebesar 13 juta. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Asetnya berapa di situ? 15 juta. Kewajibannya 2 juta. Ditambah 13 juta. Berarti 15 juta sama dengan 2 juta ditambah 13 juta. Oke, itu penjelasan tentang materi laporan keuangan sudah saya jelaskan dari 1 sampai 5. Mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Rani. Jadi apa saja komponen laba rugi dan apa kegunaan laporan laba rugi? Apa saja komponen dari laba rugi dan kegunaannya laporan laba rugi? Oke, saya jawab. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk komponen laba rugi ini ada pendapatan dan beban-beban. Jadi beban-beban ini terdiri dari beban iklan, beban gaji karyawan, beban listrik, beban sewa, beban perlengkapan, dan beban asuransi. Itu untuk komponennya. Jadi untuk yang kedua, kegunaan laba rugi, laporan laba rugi ya. Jadi untuk kegunaan laporan laba rugi ini untuk mengukur perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Di sini laporan keuangannya ada laba bersihnya labanya lebih besar, jadi perusahaan itu mengalami laba. Jika lebih kecil berarti rugi. Saya punya izin bertanya. Ya. Kenapa di dalam laporan neraca antara total aset dengan kewajiban dan ekuitas harus sama ya? Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan untuk neraca dan sudah jelas ini di sini ya. Untuk aset itu kan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi kenapa harus sama? Aset itu berasal dari kewajiban dan ekuitas. Jadi total aset harus sama dengan kewajiban dan ekuitas. Oke, jadi ini nanti saya akan menjelaskan tentang mekanisme debit kredit ya. Jadi ini ada satu contoh. Contoh ini yaitu dinamis fotokopi. Jadi usaha ini melayani fotokopi untuk ukuran besar, ukuran kecil, dan penjilitan yang dikelola oleh Hanafi Alamsyah yang beralamatkan Jalan Salemba Raya nomor 21 Jakarta. Dan di sini untuk transaksi yang pertama yaitu transaksi, ini saya akan memberikan contoh. Jadi untuk transaksi yaitu tentang usaha fotokopi. Dan di sini ada penjilitan oleh Hanafi Alamsyah. Usaha ini melayani mahasiswa di sekitar kampus dan transaksinya yaitu sebagai berikut di bulan April. Jadi yang pertama ada Hanafi menanamkan modalnya sebagai modal awal sebesar 15 juta, yaitu transaksinya adalah jadi aset adalah apa? Kewajiban ditambah ekuitas. Nah, asetnya tadi berapa? Asetnya adalah 15 juta. Berarti berapa asetnya? Berapa di sini?
15 juta. Sama dengan berarti masuk ekuitas apa? Kewajiban? Ekuitas ya. Sebesar 15 juta. Ini yang tentang transaksi yang pertama. Untuk transaksi yang kedua yaitu menyewa sebuah ruangan ruko untuk operasional sebesar 1 juta secara tunai. Ayo siapa yang bisa maju? Kita. Masa ada situ? Ini kedua, 4/2 kedua. Nomor 2 nih. Nah. Terus kreditnya? Nah, ya benar. Benar apa salah? Benar. Untuk transaksi yang kedua yaitu menyewa sebuah ruangan atau ruko untuk operasional sebesar 1 juta secara tunai. Ayo Victor maju. Yang ketiga yaitu memperoleh pendapatan secara tunai dari jasa fotokopi selama 2 minggu sebesar 5.500.000. Ayo Bila maju. Oke, sudah ya? Sudah bisa semua untuk transaksi? Sudah? Oke, untuk cukup sampai di sini pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan di pertemuan yang keempat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1. Untuk penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama ada kehadiran 15%, terus yang kedua penugasan 15%, yang ketiga keaktifan 20%, yang keempat UTS 25%, yang kelima ada UAS 25%. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.